Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ayat ke-11. Saya akan bacakan ayat 7 sampai ayat ke-10 saja. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal oleh Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Saudara, renungan hari ini saya beri judul Aku Anak Allah. Aku anak Allah itu adalah lebih dari sekedar aku hambanya Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya ada seorang hamba, kemudian suatu saat selama ini dia bekerja dengan seorang tuan yang mengabdikan hidupnya dengan keluarga tuan ini. Dan suatu hari tuannya oleh karena satu dan lain hal, tuannya mengadopsi dia, mengangkat budak ini dan menjadikannya anak yang sah dalam keluarganya. Bagaimana kira-kira perasaan dari budak ini? Saya yakin bahwa dia akan merasa paling bersukacita. Mungkin inilah sukacita, inilah kegembiraan yang terbesar sepanjang hidupnya. Mengapa? Karena hidupnya sudah berubah. Telah terjadi perubahan status dari seorang hamba, seorang budak yang sama sekali tidak ada hak di dalam rumah itu, menjadi seorang anak yang punya kedudukan, punya hak yang istimewa, yaitu sebagai anak daripada tuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya orang ini setelah dia menjadi seorang anak di dalam keluarga itu, menurut saudara, apakah mungkin dia pada akhirnya akan memilih kembali untuk menjadi seorang budak karena merasa tidak enak ternyata menjadi seorang anak, lebih baik aku kembali menjadi seorang budak? Saya rasa itu tidak akan terjadi, karena telah terjadi perubahan yang begitu besar dan hidupnya begitu sudah berubah dari sangat menderita, sangat susah menjadi sangat istimewa, sangat membahagiakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Paulus mau memberitahukan kepada mereka bahwa dulu ketika mereka belum mengenal Tuhan Yesus, mereka masih hidup, bagi mereka jemaat yang awalnya adalah agama Yahudi kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Dulu mereka itu ibarat hidup sebagai hamba atau hidup dalam perbudakan. Karena mereka harus memenuhi segala tuntutan hukum Taurat begitu detailnya. Hidup mereka itu tidak bebas. Kemudian setelah Yesus lahir, datang ke dunia, mati bagi manusia, bangkit ke surga dan hidup selamanya, maka sekarang setiap orang yang percaya kepada Yesus, mulai dari zaman perjanjian baru sampailah kita pada hari ini dan seterusnya, setiap kita yang percaya kepada Yesus, dengan iman kita percaya, maka kita sudah diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini sudah terjadi perubahan status yang begitu besar juga? Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Galatia, karena jemaat mereka itu terdiri dari dua kalangan dua golongan. Ada yang awalnya dulunya adalah agama Yahudi, orang-orang Yahudi, tapi ada juga sebagian dari mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Bagi mereka yang non-Yahudi, sama hidup mereka dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, hidup mereka itu juga seperti hamba. Hambanya siapa? Hamba kepada Allah yang sebenarnya itu adalah bukan hamba. Jadi Paulus mengatakan, dulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghambakan diri kepada Allah yang hakikatnya bukan Allah. Sekarang sesudah kamu mengenal Allah, bagaimanakah kamu bisa berbalik lagi kepada mereka, roh-roh dunia yang miskin, dan menghambakan diri lagi kepada Dia? Itu seperti seorang hamba yang sudah diangkat jadi anak, masa dia mau kembali lagi menjadi seorang hamba? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah awalnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sama seperti jemaat Galatia yang dua golongan itu. Mereka awalnya adalah orang-orang yang budak, yang hamba, menghambakan diri karena terikat dengan aturan-aturan ini itu dan sebagainya, tidak bebas, tidak merdeka. Ataukah mereka adalah hamba kepada Allah yang sebenarnya bukan Allah? Kita juga seperti itu. Tetapi di dalam Tuhan Yesus,
Kita sudah dijadikan anak. Kita mendapatkan hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah. Kita diselamatkan adalah karena kita diberi iman, diberi percaya. Dengan iman percaya itu kita percaya dan kita itu diselamatkan. Karena itu yang harus kita lakukan adalah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Dia memilih, Dia mengangkat kita. Bukan karena segala kehebatan ataupun kebaikan dalam diri kita. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan yang kedua, jangan pernah mau meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Baik untuk kembali kepada iman kita yang lama, menyembah kepada Allah yang sebenarnya bukan Allah, ataupun meninggalkan Tuhan dan kemudian mungkin percaya kepada paham-paham dunia pada zaman sekarang ini. Termasuklah kepada yang tidak percaya kepada Allah pada masa kini. Jangan, kenapa? Karena kita sudah mendapatkan yang terbaik. Kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Hidup kita, hati kita selalu melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Dialah yang sudah menjadikan kita anak-anaknya. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.